Kita yang cinta dan cinta Allah Azza wa Jalla sungguh berbahagia dan perlu bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lapisan nikmat dan juga rahmat di pagi hari ini. Bukan hanya tentang nikmat-nikmat, tapi juga nikmat aman. Bukan hanya nikmat sehat, tapi juga nikmat yakni kesadaran memanfaatkan nikmat yang ada dan berangkat. Semoga bentuknya kita bermajelisnya kita, bahkan i'tikafnya kita di pagi hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang meninggikan derajat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kendaraan menuju surga. Tentunya kendaraan yang dimaksud di sini adalah apa? Kalau kita kepada surga itu, maka bukan pembahasan pagi hari ini apakah kendaraan itu kendaraan listrik, kendaraan bensin, apapun bisa. Tapi apa-apa yang kemudian kita lakukan di dunia ini dan kemudian kita niatkan untuk dekat kepada Allah, maka ini bisa mendatangkan yang sangat indah. Di sini, bagaimana kemudian kendaraan menuju surga hendak kita ambil dari sebuah ayat apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Anfal ayat ke-77. Surat Al-Anfal ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, dan carilah bagaimana negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Kita mencari bagaimana surga dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita cari surga dengan apa yang melekat dalam diri kita. Kita cari surga dengan apa yang Allah karuniakan untuk diri kita. Lalu di perkara berikutnya, walatan sanausin baga minat dunia, tetapi jangan kau lupakan bagian. Silakan kemudian dengan harta kita berwakaf, baik itu kemudian wakaf yang sifatnya tetap masjid misalnya, atau kemudian wakaf yang sifatnya produktif untuk kemudian keberlanjutan dan keberlanjutan dan lain sebagainya. Tapi jangan kemudian bisa melupakan dunia. Jangan sampai kemudian kita ini dengan harta ini bersedekah luar biasa, tapi ada keluarga yang bukan dulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersedekah dengan Tuhan. Bukankah dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersedekah dengan kita itu setengah harta. Masa kita tidak boleh dengan apa yang kemudian ada di dompet kita sekarang nyok kepada orang yang membutuhkan, langsung nyok kepada pihak yang membutuhkan. Bukan tentang boleh dan tidak boleh, tapi di sana nanti ada variabel lain yang perhatikan. Karena kita membahas tentang kendaraan menuju surga, tentunya
Tujuannya yang kemudian kita highlight, tujuannya yang kemudian kita garis bawah, bukan kemudian wasilahnya. Sedekah ini wasilah. Apa artinya ketika kemudian kita sedekah ini jor-joran, tapi keikhlasan dipertanyakan? Apakah bisa mengantarkan kepada surga? Tentu saja tidak. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan ayatnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tentu saja ada pada penggalan pertama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan wa batari fima ataka Allah dan carilah akhirat dengan apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Maka inilah yang kemudian harus kita dalami di pagi hari ini. Bagaimana dengan apa yang Allah berikan nikmatnya kepada kita, kita jadikan itu sebagai kendaraan menuju darul akhir. Namun surga itu bukan kemudian di sana melahirkan kemaslahatan. Jangan sampai kita ingin meraih surga di akhirat, tapi ternyata di sana kita membawakan keluarga. Pasti ada yang salah di sana. Suami saya sedekah luar biasa, tapi SPP anak nunggak. Suami saya sholat malam luar biasa, maka runningnya setiap pekan 3 kali, ngejimnya setiap pekan 3 kali, memang digunakan untuk akhirat, sholat malam. Tapi ketika ia selalu sholat malam, sepanjang malam suntuk ada istri yang ditelantarkan. Maka tatkala kita hendak meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai di sana ada yang kemudian mafsadah kita timbulkan, kerusakan kita timbulkan. Makanya harus kemudian seimbang. Allah sebutkan yang menjadi garis bawah kedua, wala tansa nasibaka fid dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan sampai engkau lupakan bagaimana bagian di dunia. Ini bagian yang kedua. Yang ketiga, setelah kemudian berusaha untuk menyeimbangkan antara surga dan juga dunia, antara negeri akhirat dan juga negeri yang sedang kita tinggali ini, maka yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala serukan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini membuka cakrawala kita bahwa kemudian meraih surganya Allah ini bahas cara yang bisa didapatnya. Pokoknya berbuat baik. Bagaimana kemudian seseorang tidak bisa dengan hartanya, maka ia bisa mungkin dengan pengalamannya. Seseorang tidak bisa dengan hartanya, tapi seseorang bisa dengan kedudukan atau wewenangnya. Lalu ketika sudah disuruh untuk berbuat baik, diberikan warning akan sebaliknya. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan berbuat kerusakan. Baik. Di sini ada kemudian kita bahas bagaimana konsep tawazun di dalam Islam. Sebagian saudara-saudara kita menganggap tawazun itu 50-50. Saya punya harta 1 juta, maka setengahnya ini untuk akhirat, setengahnya untuk dunia. Kalau pemahaman ini masih ada dalam benak kita, maka ini pemahaman yang perlu kita rekonstruksi ulang. Perlu kita tata ulang. Karena tawazun bukan demikian. Tawazun ini bagaimana kemudian kita memprioritaskan akhirat, sama seperti lafal ayat tadi.
wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Prioritaskan akhirat. Setelah selesai memprioritaskan akhirat, entah persentasenya berapa persen itu, baru setelahnya dunia. Sehingga ketika kemudian seseorang hendak merintis usaha, maka keliru kalau kemudian seseorang merintis usaha, saya ingin buka usaha supaya saya bisa punya iPhone 17 Pro Max. Tapi saya punya usaha supaya saya kemudian bisa nabung untuk biaya pelunasan haji. Nanti harapannya kalau kemudian ini usahanya berkembang, sisanya bolehlah untuk iPhone 17 Pro Max. Misal. Tujuannya akhirat dulu, prioritasnya apa dulu? Saya ingin bagaimana kemudian usaha bersama dengan saudara, hingga kemudian dengan saudara ini hubungannya rakat. Tujuannya apa? Saya ingin bisa kemudian berangkat ke Allah bareng-bareng sedulur. Ini prioritas. Setelah itu baru kemudian di sana tujuan-tujuan dunia. Sehingga makna sebenarnya dari tawasul adalah tidak melupakan sesuatu setelah memprioritaskan yang lain. Tidak melupakan dunia setelah memprioritaskan akhirat. Ini sebetulnya makna dari tawasul. Nah, apa dalil dari ini semua? Apa landasan dari ini semua? Landasan dari ini semua adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah hadis yang valid. Beliau mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia adalah himmah. Himmah ini tujuan. Barang siapa yang menjadikan dunia ini adalah tujuannya, farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kekhawatiran akan miskin, kekhawatiran akan fakir, kekhawatiran akan rugi senantiasa bergelayut di hadapan matanya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dunia akan datang sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Mau kemudian seseorang ini ngoyo, mau kemudian seseorang ini luar biasa lemburnya, di sana ada full timer sebagai A, di sana ada part timer sebagai B, luar biasa. Yang ia dapat sejatinya adalah sama dengan apa yang Allah tetapkan. Sementara bagaimana kalau sebaliknya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa man kana fil akhirah niyatan. Barang siapa yang ketika seseorang melakukan sesuatu, akhirat adalah niat utamanya, maka jama'allahu lahu. Allah akan himpun urusannya, Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan gampangkan urusannya. Satu contoh sederhana. Ada kalanya di antara kita ketika melakukan sesuatu, di satu waktu kita hendak mengerjakan A, karena PR-nya adalah A, ternyata A belum selesai, sudah melahirkan PR B, PR C, PR D. Kita hendak mengurus, katakanlah mungkin satu birokrasi, kita mau tinggal menghubungi pihak A. Ketika kita datang ke pihak A, ternyata di sana ada birokrasi yang kelewat. Harus menghubungi C dulu, harus menghubungi D dulu, dan lain sebagainya. Baru ke B, baru ke A. Tapi di sisi yang lain, kita pun juga dapati bagaimana ketika hendak mengerjakan sesuatu, hari ini punya kemudian tujuan.
Hari ini ke A, ke B, ke C, ke D. Maka ketika kita coba datang ke A, ternyata di tempat A di sana ada B, di sana ada C, di sana ada D. Tuntas urusan hari ini dengan satu kali jalan. Maka ini contoh sederhana. Barang siapa yang kemudian di sana tujuannya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Dibuat nggak selesai-selesai. Tapi kalau tujuannya adalah akhirat, jama Allah. Allah akan himpun urusannya. Dan tidak berhenti di sini. Allah akan jadikan waja'ala fil qalb. Jadikan rasa cukup itu senantiasa ada di dalam hatinya. Endingnya apa? Walam ya'tid dunya illa ma radhibalah. Dan dunia ini akan datang dalam keadaan remeh baginya. Dia tidak akan terpukau, dia tidak akan silau dengan dunia, meskipun kemudian datangnya itu besar. Makanya satu pola yang bisa kita lihat, ketika seseorang yang mendapatkan rezeki non-Allah, kalau tujuannya adalah akhirat, dia nggak akan terlampau silau. Dia tidak akan kemudian heboh. Tujuannya akhirat. Tapi kalau tujuannya dunia, dia dapat sesuatu yang besar, dia akan terlampau euforia. Dia akan terlampau senang dengan itu semua. Makanya kemudian lahir istilah OKB. Nama Ibu? Orang kaya baru. Begitu dapat sesuatu, langsung beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ini karena apa? Karena tujuannya dunia. Terpukau dia dengan apa yang dia dapatkan. Terpukau dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau tujuannya akhirat, benar. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang dalam keadaan sepele. Dia tidak terpukau, dia tidak silau. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Dari sini kita dapat sebuah pelajaran. Hadis ini mengajarkan kepada kita, ternyata tujuan di dalam kita berbisnis, tujuan dalam kita berikhtiar, tujuan dalam kita melakukan apapun aktivitas dunia, mau itu niatnya dunia atau niatnya akhirat, endingnya sama, sama-sama apa yang Allah tetapkan. Bedanya, kalau kemudian tujuan kita dunia mendapatkan ending yang Allah tetapkan untuk kita, susah bayar. Allah cerai beraikan dahulu. Tapi kalau kemudian kita actionnya ini dengan tujuan akhirat untuk mendapatkan endingnya dengan apa yang Allah tetapkan, ini kita dapatnya mudah. Ini kita dapatnya ini lapang. Ini kita dapatnya ini effortless. Sama. Apakah kemudian orang yang dia mencukupkan dengan satu pekerjaan saja, dan orang yang kemudian dia tidak puas dengan satu pekerjaan, dia pun juga ada freelance di A, free part-time di B dan lain sebagainya. Apakah berarti yang kemudian Allah cukupkan dia dengan full-timer saja, dia hanya satu pekerjaan saja, tidak ada kemudian keran pendapatan yang lain? Berarti rezekinya sedikit, dia tidak mendapatkan rezeki yang maksimal. Karena memang Allah tetapkan ia, notabene hanya satu keran saja. Tapi orang yang notabene dia full-timer di A, part-timer di B, freelance di C, dan lain sebagainya, ya Allah memang tetapkan ia memiliki banyak keran. Tapi kalau kita bicara tentang ending, yang ia meniatkan itu untuk akhirat, mau dia dengan banyak kesibukan, dia akan dapatkan itu dengan ringan. Kalau kemudian pekerjaan ini niatnya adalah dunia, meskipun cuma satu, dia akan mendapatkannya dengan penuh ngerasuloh, dengan penuh ngelongsong. Ini baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ketika kita bicara tentang bagaimana yang bisa mengantarkan kepada surga.
Maka tidak lepas dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, la tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan sempurna dan tidak akan bergeser kaki anak Adam, kaki kita semua, kula dan panjenengan sedaya, nanti di hari kiamat sampai ditanya tentang 5 perkara, sampai dihisab tentang 5 hari. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, umurnya dipakai untuk apa? Alhamdulillah Ustaz, umur saya pakai untuk duduk dari majelis taklim satu ke majelis taklim lainnya. Maka nanti bagaimana tempat duduk kita ini akan menjadi saksi. Bagaimana kemudian kulit kita ini menjadi saksi. Oh, dahulu dengan majelis taklim amanah kita pernah duduk di pojok sini, kita pernah duduk di tengah, kita pernah duduk di belakang. Semua akan menjadi saksi. Yang kedua, an-syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya untuk apa? Bagaimana kalau masa muda dulu kita ini masih belum mengenal Islam secara detail, Ustaz? Masih jahil. Maka tetap masa muda itu akan tetap ditanya dan masa muda tetap akan jadi pertimbangan. Nah, sekarang kalau saya baru tertarik dengan Islam, kalau saya baru mendalami Islam, saya baru kemudian duduk di majelis ilmu A, duduk di majelis ilmu B, ketika sudah sembuh, Ustaz, bagaimana? Apakah berarti hisab saya tentang umur ini ringan, tapi hisab saya tentang masa muda berat? Maka di sini jangan terlampau kita fokus dengan apa yang menjadi masa lalu kita. Tapi kita kemudian bisa pahami dengan satu hadis, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung pada awalnya atau akhirnya, Ibu? Akhirnya. Saya punya masa muda yang berat untuk diceritakan. Ngelek itu ini sulit, Ustaz. Kalau sudah cerita tentang masa muda, ya sudah. Maka jadikan bagaimana mungkin abu-abunya di masa muda dahulu, bagaimana di masa tua, di akhir hayat kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, an-malihi min aina tasaba, tentang hartanya, di mana ia dapat, dari mana ia dapat, bagaimana ia dapat, dan yang keempat, fima anfaqah, kemana ia keluarkan. Nah, harta, maka di sini ada hisab ganda. Umur, iya, dia ada hisab ganda tentang umur secara utuh dan bagaimana umur di masa muda. Tapi harta ini juga jangan dilupakan, harta ini punya hisab ganda. Dari mana ia dapat, bagaimana ia dapat, dan kemana ia keluarkan. Sebagian di antara kita hanya fokus pada poin pertama, yang penting saya dapatnya halal. Yang penting saya dapatnya tidak membalimi orang lain. Yang penting saya dapatnya tidak kemudian dengan sogok dan lain sebagainya. Maka ini pemahaman yang tidak tepat. Seandainya kembali hisab ini hanya satu. Dan inilah kemudian yang terjadi di saudara-saudara kita di luar sana. Lalu dampaknya apa? Ada orang yang nyunsel dengan hartanya. Dia akhirnya dia koleksi banyak sekali nyunsel kendaraan-kendaraan. Padahal kendaraannya nggak dipakai semuanya. Hari Senin pakai mobil A, Selasa pakai mobil B, Rabu pakai mobil C. Ini kendaraan. Ustaz, tidak relate, Ustaz. Yang relate apa? Ada orang yang dengan hartanya dia koleksi banyak pakaian. Kok sudah mulai jelek, Ustaz?
Atau ada seseorang yang ia dengan hartanya dia koleksi banyak tas, sehingga di sana ketika dia buka lemari, di sana full dengan tas. Dia buka lemari, dia full. Ini adalah lemari khusus untuk khimar, Ustaz. Ini adalah lemari khusus untuk gamis, Ustaz. Jangan-jangan ada lemari khusus untuk kaos kaki. Ini adalah efek ketika seseorang dia menganggap harta ini hisabnya single. Dari mana dia dapat? Padahal tidak. Hisab harta itu double. Min aina tasaba wa bima anfaqah. Dari mana dia dapat, bagaimana dia dapat, dan kemana dia keluarkan. Maka ini yang nanti kita tarik ulur menjadi bahasan kita, kendaraan menuju surga. Kemana dia keluarkan? Apakah kemudian dia keluarkan ini hanya untuk apa-apa yang notabene menjadi kenikmatannya di dunia saja? Kalau seperti itu, sejatinya dia tidak cinta dengan hartanya. Semakin panjenengan cinta dengan harta, mestinya porsi harta untuk akhirat ini lebih besar. Kenapa? Karena itulah nanti yang akan menjadi kendaraan menuju surga, itulah nanti yang akan meringankan hisab jenengan, hisab kita semua, dan itu pula nanti yang akan menjadi kenikmatan kita di surga. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika kemudian menginfakkan seluruh hartanya, karena Abu Bakar Siddiq cinta dengan hartanya. Umar radhiyallahu anhu menafkahkan bagaimana separuh hartanya di jalan Allah karena beliau cinta dengan hartanya. Seseorang ketika dia cinta dengan hartanya, maka dia berusaha bagaimana hartanya itu bisa ia pakai, ia manfaatkan, ia kenakan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian mobil, pakaian yang kita beli, yang notabene untuk kenikmatan dunia saja, itu nanti akan kita rasakan di akhirat, akan kita rasakan di surganya Allah. Tapi apa yang kemudian kita keluarkan untuk jalan Allah, itulah yang nanti sejatinya harta kecintaan kita. Dan yang kelima yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang ilmunya. Mada amila, apa yang ia lakukan dengan ilmu tersebut. Oh, saya sudah belajar tentang bagaimana harta haram akan menimpakan kehinaan dan juga kesengsaraan. Maka bagaimana prakteknya? Sudahkah kita berlepas diri dari harta haram? Sudah. Bagaimana dengan yang syubhat? Sudahkah kemudian kita juga mawas diri dengan hal-hal yang abu-abu? Sudah. Walhamdulillah. Nanti kita belajar tentang apa lagi? Kita belajar tentang salat. Bagaimana salat ini? Oh, ternyata salat itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan berdasarkan kulino saja. Dulu kami salatnya seperti itu, maka sekarang pun kami seperti itu. Ternyata di sana ada ilmunya. Bagaimana kemudian salat tidak bisa berlandaskan was-was. Sekedar mungkin perut kerus-kerus, sedangkan mungkin di sana perasaan ada kentut, tidak bisa kemudian kita batalkan begitu saja. Oh, ada hadisnya. Sekedar bagaimana kemudian mata ini menatap. Bagaimana kemudian mata ketika tasyahud awal, tasyahud akhir, mata ini menatap kepada telunjuk. Oh, ternyata di sana ada hadisnya. Ternyata sholat itu di sana seputar ilmu yang luar biasa. Nah, ini kita praktekkan. Baik. Para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, membahas tentang bagaimana harta yang tadi kita bahasakan dengan double hisab atau hisab ganda. Para ulama menjelaskan bagaimana seseorang ini ketika cinta dunia
dan ketika tidak cinta dunia. Ketika seseorang ini cinta dunia, maka di sana ada ciri utama. Apa ciri utama dari harta yang bisa menyebabkan cinta dunia? Cirinya adalah bagaimana dengan harta tersebut, apakah ia tidak menunaikan kewajibannya? Ini yang pertama. Kalau kemudian dengan harta tersebut dia tidak dengan kewajibannya, maka alhamdulillah Anda selamat dari predikat cinta dunia gara-gara harta. Syarat yang kedua, ciri yang kedua, seseorang dikatakan cinta dunia karena sebab harta. Hartanya tidak membuat dia loyo dalam beribadah. Kalau ternyata dengan harta tersebut kita semakin semangat beribadah, dengan harta tersebut ia semakin semangat, bagaimana kemudian selalu hunting, kira-kira mana ada masjid yang sedang melakukan renov, kira-kira ada ma'had mana, pesantren mana yang ia sedang membutuhkan, kira-kira di pondok mana yang banyak santri nunggak. Dia selalu hunting seperti itu, dia selalu kemudian serahkan, ada andil hartanya untuk itu semua. Maka selamat, Anda berarti tidak tergolong orang yang cinta dunia karena harta. Dan ciri yang ketiga, bagaimana seseorang yang dia cinta dunia adalah banyak menghabiskan untuk keperluan pribadi. Di sini yang menjadi berat. Seakan-akan dia tidak punya kemudian porsi untuk akhirat. Seakan-akan dia mayoritas yang dia nikmati betul-betul hanya sebatas dunia saja. Sebatas untuk hobinya, sebatas mungkin untuk senang-senangnya, sebatas untuk memuaskan impulsifnya dan lain sebagainya. Baik. Berikutnya, para jamaah sekalian, ada 4 pilar yang hendak kemudian kita bahas, menjadi kepanjangan dari apa yang tadi telah kita baca surat Al-Qasas ayat 77. Bagaimana tentang darul akhirah. Darul akhirah ini adalah masa depan yang abadi. Darul akhirah inilah yang notabene tempat kita akan menetap selamanya kelak. Seberapapun kemudian kita ini bahagia di dunia, maka kebahagiaan di dunia ini ibaratkan seperti fasilitas penjara. Kok bisa seperti fasilitas penjara? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis, dunia sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjara orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Artinya, senikmat-nikmat apapun di dunia harus kita tanamkan dalam prinsip ini. Kalau dibandingkan nanti nikmat di surga, ini seperti fasilitas penjara. Rumah kita dengan kenyamanannya, makanan kita dengan lezatnya, kendaraan kita dengan mungkin heningnya. Maka ini semua ibaratkan kalau dikomparasikan dengan nikmat di surga, ini fasilitas-fasilitas penjara. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis yang insya Allah kita semua sudah tahu, bagaimana ketika Nabi SAW memperumpamakan dunia ini seperti bagaimana kemudian telunjuk jari kita ketika dicelupkan ke laut lalu diangkat. Setetes yang jatuh dibandingkan dengan lautan ini. Inilah perumpamaan dunia dengan surga. Hanya setetes ini saja. Maka ini harus menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana kemudian kita menggunakan semua potensi kendaraan yang bisa meraih surga.
Entah itu harta kita, entah itu kesehatan kita, entah itu wewenang kita, dan lain sebagainya. Saya bisa punya andil untuk akhirat dengan wewenang saya. Silakan. Mungkin yang notabene di sana sebagai pengurus RT, pengurus RW. Saya lihat, oh, di kampung saya, kompleks saya, ini mayoritas muslim, bahkan semuanya muslim. Satu RT tidak ada yang non muslim. Maka saya menggunakan wewenang, saya serukan kepada para ibu-ibu, saya serukan kepada para mbak-mbak yang sudah balik untuk berpakaian sopan. Maka ia jadikan bagaimana wewenangnya sebagai kendaraan menuju surga. Sehingga di kampung saya, di kompleks saya, tidak ada kemudian di sana wanita-wanita dewasa, baik itu mbak-mbak ataupun ibu-ibu yang keluar di sana hanya pakai celana pendek, hanya pakai daster kutang dan lain sebagainya. Ia menggunakan wewenangnya sebagai kendaraan menuju surga. Oh, nanti saya diejek, saya nanti dicemooh dan lain sebagainya. Ingat tadi, kita di dunia sementara, kita di akhirat selamanya. Baik, pilar yang kedua, apa yang tadi kita bahas, jangan melupakan dunia. Jangan melupakan dunia. Kalau kita buat bagan, maka seakan-akan di sana ada dua kutub. Yang satu, maka di sana adalah kutub materialisme, 100% untuk dunia. Dan di sisi yang lain, di sana ada kutub ekstremisme, 100% untuk akhirat. Maka ahlu sunnah mengajarkan untuk tawazun. Ahlu sunnah mengajarkan untuk seimbang. Berada di tengah-tengah dengan definisi yang tadi kita sampaikan. Tidak melupakan sesuatu setelah memprioritaskan sesuatu. Tidak melupakan dunia setelah memprioritaskan akhirat. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang masih lalai dalam hal ini. Menganggap entah itu kemudian 100% dunia, atau menganggap bahwa di sana harus 50-50, menganggap bahwasanya yang prioritas justru dunia. Setelah kebutuhan semua terpenuhi, baru kemudian akhirat. Enggak. Tapi Ustaz, kalau tadi dibahasakan adalah jangan memprioritaskan untuk kebutuhan pribadi. Dari harta saya, ya memang mayoritas untuk kebutuhan pribadi. Kebutuhan bagaimana rumah tangga, kebutuhan mungkin bagaimana orang tua, kebutuhan mungkin karyawan dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu kita luruskan. Ketika kita dengan seakan-akan kita ini ya memang mayoritasnya untuk kepentingan pribadi, coba dipradari, coba dirinci apa kebutuhan pribadi itu untuk keluarga Ustaz, untuk orang tua Ustaz, untuk karyawan Ustaz. Ketahuilah ini bukan pribadi, ini sejatinya bisa diniatkan untuk ada dalam sebuah kisah. Nabi SAW berjalan dengan beberapa sahabat, lalu berjumpa dengan seorang sahabat yang sangat luar biasa totalitas ketika bekerja di dunia. Kalau bahasa kita, mungkin digambarkan dia kerja keras, banting tulang, kemeringat, dan lain sebagainya. Maka ada seorang sahabat yang membersamai Nabi SAW menyeletuk, la'allahu fil akhirah, la'allahu fi sabilillah. Seandainya saja dia melakukan itu untuk akhirat, seandainya saja dia melakukan yang demikian, kerja keras, banting tulang, kemeringat untuk di jalan Allah. Bagaimana sikap Nabi SAW? Beliau tegur sahabat ini. Beliau sampaikan, ada seseorang kharaja min baiti yas'a. Ada seseorang yang dia keluar dari rumahnya, dia bekerja untuk dirinya agar tidak meminta-minta. Wa huwa fi sabilillah,
maka dia sejatinya bekerja fi sabilillah. Ada seseorang kharaja min baitihi yas'a. Seseorang keluar dari rumahnya bekerja untuk kedua orang tuanya, maka dia berikan untuk orang tuanya, dia berikan untuk mertuanya, fahuwa fi sabilillah. Ada seseorang yang dia keluar untuk saudara-saudaranya, maka itu adalah fi sabilillah. Maka kemudian pertanyaannya, apa yang tidak fi sabilillah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seseorang dia keluar, yatafakhar an nafsihi. Dia keluar, dia bekerja, dia berproduktif untuk membanggakan dirinya sendiri. Saya bisa jualan. Saya dulu dari orang tidak punya, sekarang kemudian Allah mampukan usaha saya. Saya ingin tunjukkan ke orang-orang saya mampu. Hati-hati dengan ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, wa huwa fi sabili syaitan. Seseorang ketika dia bekerja untuk dirinya, ingin menunjukkan dirinya di hadapan orang lain, itulah fi sabili syaitan. Sehingga kalau seseorang ini dengan hartanya dia pakai untuk keluarganya supaya keluarganya tidak minta-minta, dia pakai untuk orang tuanya, memuliakan orang tua, dia gunakan untuk adik-adiknya, bagaimana kemudian untuk mencukupi mereka, ini bukan untuk dunia. Sejatinya ini diniatkan untuk akhirat. Ini. Baik. Para jamaah sekalian, yang ketiga, pilar berikutnya dari apa yang tadi kita garis bawah pada surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini adalah tentang bagaimana hablum minan nas, dan berbuat baiklah kepada makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Maka kendaraan menuju surga ini bukan hanya tentang bagaimana kita wakaf untuk masjid besar, bagaimana kita wakaf produktif untuk bergulirnya dakwah, enggak. Tapi diraih dengan bagaimana dia membantu tetangga yang sedang kesulitan, bagaimana ia membantu musafir yang kehabisan bekal, bagaimana dia membantu ngelarisi dagangan orang lain yang dirasa sangat membutuhkan. Maka ini pun juga tentang hablum minan nas, kendaraan lain yang menuju surga. Ada di sana kendaraan menuju surga, yakni dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita memprioritaskannya harta untuk akhirat, kita memprioritaskannya sehat untuk akhirat, kewenangan untuk akhirat. Ada di sana bagaimana kemudian kendaraan menuju surga. Kita tidak melupakan keluarga kita. Kita tidak biarkan keluarga kita kemudian meminta-minta. Kita tidak biarkan keluarga kita kemudian na'udzubillah wal iyadzubillah, sampai merasa terhina padahal kita sebagai anggota keluarganya mampu. Maka tidak melupakan keluarga, tidak melupakan dunia yang ada sekeliling kita dengan niat untuk akhirat, ini juga kendaraan menuju surga. Yang ketiga, jangan dilupa, hablum minan nas, kita pun juga bisa menjadi kendaraan menuju surga. Baik. Ingat kisah tentang 3 sahabat yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak berjumpa dengan beliau. Berjumpanya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kemudian bertanya kepada ibunda Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau itu Al-Qur'an. Ketiklah 3 sahabat ini, minderlah 3 sahabat ini. Maka 3 sahabat ini, yang satu pada berazam, yang satu pada bertekad, saya tidak akan menikah selamanya. Yang satu, saya tidak akan tidur malam selamanya. Yang satu, kenapa Ibu? Saya
tidak akan makan selamanya. Yang satu berazam tidak menikah, yang satu berazam tidak tidur malam, yang satu berazam untuk terus puasa. Maka ketika tiga hal ini diutarakan, Nabi SAW mengetahuinya atas izin Allah. Maka Nabi pun kemudian menemui ketiganya, lalu mengatakan, Wallahi inni la'aqakum wa akhsyakum lillah. Sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Akan tetapi aku, kata Nabi, aku pun juga menikah, aku pun juga tidur, aku pun juga makan. Maka tidak bisa kok kemudian kita ini mendefinisikan pribadi yang baik adalah pribadi yang dia hanya fokus ke masjid saja, tidak kemudian dia bertetangga, tidak kemudian dia bersosial. Nah, bisa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengkomparasikan bagaimana orang yang dia gerapian dengan orang yang dia tidak gerapian. Orang yang dia selalu dengan orang yang dia tidak selalu. Beliau SAW mengatakan, "Alladzi yukhaliqun nas wa yasbir 'alahum", yang dia berbaur dengan manusia dan sabar dengan tabiat-tabiat mereka. Ada yang mungkin dia loman, ada yang mungkin pelit, ada yang mungkin selalu mendahulukan orang lain, ada yang selalu menomorsatukan dirinya. Dia sabar dengan itu. Khairun, kata Nabi, minalladzi la yukhaliqun nas wa yasbir 'ala adahum. Lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang dia tidak berbaur dengan manusia dan dia tidak bersabar dengan mereka. Ini bukan tentang Islam itu tidak mengakomodir tabiat. Saya introvert, Ustaz. Masa iya? Semuanya harus ekstrovert. Introvert pun jangan sampai kemudian kita lupa dengan sosial. Makanya Allah katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baik kepada makhluk lainnya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Ada hadis, para ibunda sekalian, hadis yang mestinya menjadi sebuah profil bagaimana kemudian muslim dan muslimah yang baik ditinjau dari kacamata sosial. Nabi SAW mengatakan, al-mu'min ilfun ma'lufun. Seorang mukmin itu adalah orang yang dia mudah bergaul atau orang lain mudah bergaul dengannya. Mudah bergaul ini kalau kita bahasakan dengan bahasa kekinian ekstrovert. Maklum, mudah bergaul dengannya. Mungkin kita ada pribadi yang susah untuk memulai hubungan dengan orang lain. Tapi pastikan ketika ada orang ngomong kepada kita, jangan ketus. Ketika ada orang yang menyapa kita, bermuamalah dengan kita, ngajak ngobrol, jangan. Apa? Jangan kemudian buang muka begitu saja. Ibu, gimana kabarnya? Baik. Tadi naik apa ibu? Gojek. Ilmun ma'lufun. Seorang mukmin yang ideal itu adalah bagaimana dia mudah bergaul tanpa orang lain mudah bergaul dengannya. La khaira man la yadlif wa la yudlaf alaih. Dan tidak ada kebaikan, kata Nabi SAW, bagi orang yang dia sulit bergaul dan orang lain pun sulit bergaul dengannya. Ini profil bagaimana kalau kita hendak menjadi pribadi hablum minanas yang baik. Baik. Dan pilar yang keempat dari apa yang tadi kita sampaikan, yakni ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tabghil fasad, janganlah berbuat kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang yang berbuat kerusakan.
Ada sebagian di antara kita menormalisasikan perbuatan buruk ketika itu dilakukan oleh orang yang dermawan. Ada orang yang mungkin dermawan tapi didapati mungkin dia tidak ngajeni kepada yang tua. Oh, tidak apa-apa. Yang penting dia dermawan. Ini yang hendak kemudian kita luruskan. Wala tabghil fasad. Jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maksudnya, jangan kemudian di sana seseorang mencampur adukkan begitu saja kebaikan dan keburukan. Bukankah ayatnya pun yang lain kita sudah paham? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan kemudian engkau remehkan ketika kemudian berbuat kerusakan, berbuat kesalahan dengan dalih kita sudah berbuat baik sebelum itu. Justru kaidahnya menyatakan ketika seseorang yang berbuat buruk segera melakukan perbuatan baik, bukan ketika seseorang sudah berbuat baik dia boleh berbuat buruk. Kebalik kaidahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Apabila engkau melakukan perbuatan buruk, segera iringi dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu menggugurkan dosa dari perbuatan buruk sebelumnya. Setelah seseorang yang saya ghibah, sampai rumah ingat, ya Allah, saya sudah ghibah tadi. Maka segera kemudian dia berbuat baik. Segera kemudian dia sedekah. Segera kemudian dia membantu orang lain dan lain sebagainya. Ini bukan kemudian setelah seseorang yang bersedekah, saya punya kuota untuk ghibah berarti. Nah, jangan dibolak-balik kaidahnya. Baik. Para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, membahas tentang bagaimana kendaraan menuju surga. Banyak di antara kita yang masih termindsetkan kendaraan menuju surga melulu soal harta. Besar porsi tentang harta. Jawabannya tidak. Orang yang notabene fakir, orang yang notabene miskin, orang yang notabene du'afa, orang yang notabene ia sedang dikejar deadline hutang banyak, dia pun masih punya kendaraan menuju surga. Saya ulang, kendaraan menuju surga. Masih banyak kendaraan menuju surga yang bisa ia manfaatkan. Pernah suatu saat ada beberapa sahabat ini yang datang kepada Nabi menunjukkan irinya kepada orang-orang kaya. Ya Rasulullah, dhahaba ahlul dufur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya itu seakan-akan sudah jauh pergi meninggalkan kami. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami yang miskin ini salat. Yasumun kama nasum. Mereka pun juga puasa sebagaimana kami yang miskin ini puasa. Yatasaddaqun bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tidak bisa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah telah tetapkan di sana sedekah bagi semuanya? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu sedekah. Wa bikulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid itu sedekah. Wa bikulli tahlilatin sadaqah. Di setiap tahlil itu sedekah. Wa bikulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Bahkan bagaimana kita menuntaskan syahwat pada yang halal, ini pun juga sedekah. Dari sini para ulama menjelaskan bagaimana kendaraan menuju surga ini luas sekali. Orang
yang dia terhimpit hutang hari ini masih punya banyak kendaraan menuju surga. Bagaimana dengan tasbihnya, bagaimana dengan tahmidnya, dengan tahlilnya, bagaimana pula dengan takbir-takbirnya. Yang menjadi keliru adalah ketika seseorang gagal memahami hadis ini. Ia adalah orang yang Allah berikan kelebihan harta, tapi ketika ditanya, sudahkah Anda sedekah hari ini? Sudah. Saya sudah bertasbih hari ini. Saya sudah bertahmid hari ini. Maka dia anggap bagaimana sedekah yang dimaksud adalah zikir-zikir tersebut. Menjelaskan sedekah terbaik bagi yang berharta dengan hartanya. Sedekah terbaik bagi yang tidak berharta maka dengan zikirnya. Ini. Baik. Para ibunda sekalian, di sini sebagai penutup, hendak kemudian kita ingatkan kepada diri pribadi maupun kepada panjenengan sedaya. Ada di sana notabene sebuah zikir yang dalam zikir tersebut mengandung tauhid. Lafalnya di sana ada tahmid, di sana ada tahlil. Di sana ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan jadi zikir yang harus dihafal oleh para ibu-ibu khususnya, karena ini adalah zikir ketika seseorang masuk pasar. Apa zikir masuk pasar, ibu-ibu? Apa zikir masuk pasar, ibu-ibu? Saya di sini ingin ngasih oleh-oleh kepada panjenengan. Harapannya ketika kemudian jenengan mau yang berharta, mau yang Allah berikan kecukupan, mau yang Allah berikan pas-pasan, maka di sana selain bisa bersedekah dengan hartanya, ia pun juga bisa bersedekah dengan zikirnya. Dan ketika bicara tentang zikir, maka di sana ada zikir yang mestinya dihafal oleh ibu-ibu, zikir masuk pasar, yang digambarkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Bagaimana ketika kita ini melafalkan zikir tersebut, Nabi menjelaskan alfi hasanah, dia dapat 1 juta kebaikan. Dia mendapatkan 1 juta kebaikan. 1 kali yang dilafalkan, tidak harus kemudian 33 kali, tidak harus kemudian 100 kali. 1 kali yang dilafalkan, tapi ia mendapatkan pahala 1 juta kebaikan. Ibaratkan sedekahnya sekali, zikirnya dilafalkan sekali, tapi Allah berikan ganjaran yang besar. Apa zikirnya? Nabi SAW mengatakan, man qala fis suqi, barang siapa yang ia melafalkan saat masuk pasar. Suq itu artinya pasar. Sin waw qaf. Man qala fis suqi, barang siapa yang dia mengucapkan saat masuk ke pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang dia mengucapkan zikir ini 1 kali saja ketika masuk pasar, dengan arti yang sangat luar biasa. Masuk pasar yang notabene di sana berkutat antara keinginan dan juga realita. Berkutat di sana antara surga dan juga neraka.
Maka kita melafalkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Baginya lah segala pujian dan baginya lah segala syukur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut, zat yang maha hidup dan tidak mati. Biyadihil khair, di tangannya lah, di tangan Allah lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang mengucapkan hal ini ketika dia masuk pasar, kutiba lahu alfi hasanah, dicatatkan untuknya 1 juta kebaikan. Ini perlu dihafal. Ini perlu dihafal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para ibunda yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya. Saya mohon maaf. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagi ibu yang bertanya mungkin ada bisa satu pertanyaan Bu, dan saya infokan bahwa materi yang kita sampaikan dan kami share melalui PDF di grup Majelis Taklim Anjing. Silakan nanti ibu buka ibu. Gimana ibu ada yang mau bertanya? Karena sudah jelas banget gitu ya. Insya Allah Ustaz. Apa ada yang ibu bertanya? Waalaikumsalam. Bisa dari pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa bagaimana ketika seorang istri yang dia memberikan harta kepada keluarga sendiri akan diakui oleh suami, karena harta itu kebetulan dalam pilihan suaminya itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita ada sebenarnya saya yang bisa cara kerja. Ketika kita punya harta yang dimiliki, dan kemudian kita letakkan apakah nanti pada yang bisa ketika harta yang sudah tujuan atau hisab nanti akan lebih berat, apakah akan diperhitungkan kembali hisab itu mungkin sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama, terkait dengan bagaimana ketika sebagai seorang istri menafkahkan kepada keluarga atau bahkan kepada selain keluarga tanpa seizin suami. Ketika kita bicara tentang harta sebagai istri, maka tentu yang harus dipertanyakan adalah harta siapa itu. Benar dipegang oleh istri, tapi apakah itu harta suami atau harta istri? Ketika kemudian harta tersebut adalah harta suami, maka tentu saja tidak boleh tanpa seizinnya, meskipun itu untuk orang tua. Masa untuk orang tua saja harus minta kepada suami, harus izin kepada suami.
ini bukan tentang perasaan masa kepada orang tua sebegitunya. Ini tapi tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang aturan yang Allah tetapkan. Ketika seorang istri ini telah bersuami, maka tentunya bagaimana ibadah utamanya seorang istri adalah kepatuhannya dan baktinya kepada suami. Bahkan ini yang lebih prioritas dibandingkan dengan kepada orang tua. Dan panjenengan sudah tahu tentang ini. Maka kalau itu adalah hartanya suami, ketika suami kemudian katakanlah menaruh uang di brankas, safety box, atau apapun itu, maka kemudian uang itu kita makan, maka jelas wajib hukumnya kita untuk meminta izin kepada suami, meskipun itu untuk orang tua kita. Meskipun itu untuk orang tua kita. Karena kalaupun kemudian kita berikan tanpa seizin suami, mungkin hal tersebut bermanfaat bagi orang tua kita. Bisa untuk beli obat, bisa untuk umroh dan lain sebagainya. Tapi panjenengan sebagai seorang istri akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau hal tersebut hartanya milik panjenengan, saya dikasih suami ini 20 juta, Ustaz. Kata apa buatan, Bu? 20 juta banyak mau apa buatan, Bu? Per tahun. Saya dikasih sama suami, alhamdulillah, Ustaz, banyak. Dan dari hal tersebut, ada yang kemudian kami sisihkan, ada yang kita sisihkan. Apakah dari yang kami sisihkan, dari yang kita sisihkan ini boleh kita keluarkan bahkan tanpa seizin suami? Kalau sudah dikasih oleh suami, maka berarti milik panjenengan. Kalau sudah milik panjenengan, maka jenengan mau kemudian membelanjakannya, mau kemudian memberikannya bebas. Tidak ada masalah. Hanya saja sebagian suami meminta kepada istrinya untuk menginformasikan. Tujuannya apa? Bukan untuk membatasi, tapi suami ingin tahu saja. Karena sebagian, ketika kemudian suami mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa, Bunda kalau mau keluar uang dalam jumlah besar, mungkin mau membelikan orang tua kulkas baru, mau membelikan orang tua mesin cuci baru, tidak apa-apa. Tapi bilang sama Abi, bilang sama Buya. Tujuannya apa? Bukan membatasi, tapi siapa tahu nanti justru suami yang ngasih. Karena ada macam suami, model suami yang nggak pengen istrinya ini keluar tabungan. Ada suami yang seperti itu. Yang suami ini dengan sayangnya kepada istri sudah, yang kemudian dikasihkan ke istri untuk keperluan istri saja. Mungkin untuk istri, misalkan pengen jajan, pengen beli skincare dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang bukan istri, untuk ngasih mertua, untuk ngasih orang tua, ada suami yang ngerasa kasihan dengan istrinya, ngeman uang tabungan istri. Sudahlah, nggak usah pakai uangmu, pakai uangku. Ada yang demikian. Nah, ini tidak ada masalah, segera beritahukan saja. Tapi kalau haknya, hak panjenengan. Karena ini sudah menjadi uang panjenengan. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan harta yang telah kita sedekahkan. Apakah kemudian harta yang telah kita sedekahkan ini juga nanti akan ditanya oleh Allah? Iya, akan ditanya. Tetapi ini sifatnya adalah hisab yang ringan. Kita infakkan, harta ini kita infakkan, harta ini kita pakai untuk koleksi tas. Semuanya sama-sama akan dihisab. Tetapi hisab yang berat adalah hisab yang dipakai untuk koleksi tas. Hisab yang ringan adalah ketika itu diinfakkan, sama-sama dihisab, tapi beda bagaimana hisabnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan, ibu-ibu?
Terima kasih untuk guru-guru yang sudah hadir. Terima kasih juga anak-anak yang tugas. Semoga Allah meridhoi orang kita hari ini. Amin. Perolehan informasi hari ini yaitu 1.120.000 Alhamdulillah. Semoga dapat menjadi ibadah bagi kita semua dan mendapat balasan